Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Alwi Kanafi dengan NIM 210431620842 dari Offering M. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan. Pajak merupakan bentuk peran masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Melalui pajak, masyarakat ikut membiayai pembangunan. Kita lihat dulu definisi pajak dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan, yang tertuang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara. Yang kedua, menurut Prof. Rahmat Suminto, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa, timbal, atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang ketiga, menurut Suparman, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Yang keempat, menurut Profesor Jayodiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan. Yang kelima, menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tindakan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan ciri pajak yaitu: yang pertama, iuran wajib pada negara; yang kedua, bersifat memaksa; yang ketiga, dipungut berdasarkan undang-undang; yang keempat, tidak mendapatkan balas jasa; yang kelima, digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Selanjutnya ada fungsi pajak. Pajak sangat berperan dalam kehidupan suatu negara karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan mengatur kegiatan ekonomi negara. Ada beberapa fungsi pajak, yaitu yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, serta gaji ASN. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur tersebut antara lain memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak digunakan untuk menghambat laju investasi. Pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misalnya pajak barang ekspor 0%, untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif. Yang keempat, fungsi pemetaan. Pajak mempunyai fungsi pemetaan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemetaan pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada manfaat pajak. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tentunya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berikut beberapa manfaat dari pajak. Yang pertama, belanja pegawai meliputi ASN, polisi, TNI. Yang kedua, pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, dan pasar. Yang ketiga, sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Yang keempat, memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik. Kelima, membayar hutang negara.
keenam, menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Yang ketujuh, menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Pajak dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sama. Yang ketiga, ada tarif pajak regresif atau menurun. Tarif pajak degresif adalah tarif pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Yang keempat, pajak progresif atau naik. Tarif pajak progresif adalah tarif pengenaannya pajak yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya ada perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Selain pajak, ada juga pungutan resmi lainnya yang tidak termasuk merupakan sumber penerimaan daerah. Di antaranya, yang pertama, retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan kepada kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan orang-orang tertentu. Kedua, cukai ialah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti rokok dan lain-lain. Yang ketiga, ada bea masuk ialah bea yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke daerah Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri, sedangkan bea keluar dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah Indonesia dengan maksud barang itu akan diekspor. Yang keempat, sumbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolong orang tertentu. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Asas pungutan pajak. Pungutan pajak pada dasarnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan. Beberapa ahli mengemukakan asas pungutan pajak, diantaranya yang pertama, menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation dengan ajaran yang terkenal The Four Maxims, asas pungutan pajak sebagai berikut. Yang pertama, asas equality, asas keseimbangan dengan kemampuan. Pungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Yang kedua, asas certainty, asas kepastian hukum. Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukuman. Yang ketiga, asas convenience of payment, asas pungutan pajak yang tepat waktu. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Yang paling baik misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Yang keempat, asas efisiensi, asas efisien atau asas ekonomis. Biaya pungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pungutan pajak lebih besar dari hasil pungutan pajak. Yang kedua, menurut Vincent Langgen, asas pungutan pajak sebagai berikut. Yang pertama, asas daya pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan pajak, maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Yang kedua, asas manfaat. Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Yang ketiga, asas kesejahteraan. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Yang keempat, ada asas kebersamaan. Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Yang kelima, asas beban. Yang sekecil-kecilnya pungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak, sehingga tidak memberatkan wajib pajak. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Pajak di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan: yang pertama, berdasarkan sifatnya. Pajak digolongkan menjadi: A. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. B. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian pada pihak lain. Yang kedua, berdasarkan sasarannya atau objeknya, digolongkan menjadi: A. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pungutannya berdasarkan subjeknya atau orangnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Dan B. Pajak objektif, yaitu pajak yang pungutannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Yang ketiga, berdasarkan siapa yang memungut. Pajak digolongkan menjadi: A. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparat, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Yang B. Pajak daerah, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Mungkin cukup untuk materi dari perpajakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.